Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, nama saya Muhammad Afif Maftuh Fuad. Saya mahasiswa PJJ Pendidikan Agama Islam di Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa saya 23811131100. Dosen pengampu di ilmu Al-Quran adalah Bapak Amir Magister Agama. Dan kali ini untuk memenuhi tugas di mata kuliah ilmu Al-Quran, saya akan mempresentasikan tentang bagaimana pengertian dari tafsir, kemudian jenis-jenis tafsir itu apa saja, kemudian metode penafsiran, dan yang terakhir tentang corak tafsir. Baiklah teman-teman sekalian, bisa kita perhatikan di slide yang sudah saya bikin. Yang pertama akan kita bahas adalah satu tentang pengertian tafsir. Yang dimaksud tafsir adalah menurut istilah dalam ilmu studi Islam yang merujuk pada penjelasan atau interpretasi Al-Quran. Nah, secara harfiah, tafsir itu berasal dari bahasa Arab yang berarti fasaro, menjelaskan atau menguraikan. Nah, tafsir Al-Quran adalah sebuah disiplin ilmu yang berusaha untuk memahami, digarisbawahi untuk memahami dan menjelaskan pesan-pesan yang terkandung atau yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Mungkin kalau di sahabat Nabi dahulu semua memakai bahasa Arab, jadi lebih mudah memahami. Sementara kita yang dengan kebiasaan bahasa Indonesia, jadi untuk memahami Al-Quran itu kita memerlukan ilmu tafsir. Nah, selanjutnya tujuan dari tafsir itu sendiri. Tafsir mempunyai tujuan agar kita memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pesan-pesan Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapan para penafsir Al-Quran ini, setelah kita mengetahui apa isi dari kandungan ayat yang ada di dalam Al-Quran tersebut, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, teman-teman, di slide yang selanjutnya. Nah, tafsir Al-Quran dapat dilakukan, siapa saja sih yang dapat melakukan atau yang bisa menafsiri Al-Quran itu? Tafsir Al-Quran bisa dilakukan oleh para cendekiawan muslim yang terampil dan pemahaman tentang bahasa Arab, ilmu hadis, sejarah Islam, dan pengetahuan lainnya itu relevan atau mempunyai hubungan. Nah, tafsir Al-Quran juga mencakup berbagai subdisiplin seperti tafsir literal atau tafsir bil al-ma'dzur atau tafsir tematik. Begitu juga tafsir filosofis, tafsir akhlak, dan sebagainya. Nah, tafsir juga bisa dilakukan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk ceramah dan kuliah. Selanjutnya di bagian yang kedua, jenis-jenis tafsir. Yang pertama ada tafsir matsurkus, atau matsur, merupakan jenis tafsir yang berfokus pada penafsiran berdasarkan riwayat atau hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian tafsir yang kedua adalah tafsir bil ra'yi atau tafsir yang berfokus pada penafsiran berdasarkan pendapat pribadi seorang ulama atau pakar tafsir. Yang ketiga, tafsir tahlili. Ini merupakan analisis ayat per ayat secara rinci. Yang keempat, teman-teman, yaitu tafsir maudhu'i, yaitu tafsir yang berfokus pada tema-tema tertentu atau topik-topik spesifik dalam Al-Quran, seperti ilmu fikih, ilmu keyakinan, akidah,
atau etika dan sejarah. Yang kelima, ada tafsir ijmali. Nah, tafsir ijmali ini memberikan penjelasan singkat atau ringkas tentang ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang keenam, tafsir tarbawi, yaitu tafsir yang menekankan pada aspek pendidikan dan moral. Nah, tafsir ini berfokus pada pengembangan nilai-nilai atau moral yang ada di dalam Al-Quran. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah tafsir takwili. Takwili ini merupakan metode takwil atau penafsiran alegoris. Nah, tafsir ini melibatkan pemahaman metamorfosis atau simbolis terhadap Al-Quran. Penting dicatat teman-teman sekalian bahwa beberapa jenis tafsir dapat tumpang tindih. Sekali lagi, dapat tumpang tindih atau digunakan bersama-sama dalam satu karya tafsir. Nah, selain itu, variasi juga pendekatan tafsir juga dapat berbeda di antara para ulama dan pakar tafsir yang berbeda. Nah, selanjutnya yang keenam, metode penafsiran. Metode tafsir ada dua. Yang pertama, tafsir masdar, yang menggunakan metode tafsir transformatif, yaitu memperhatikan dan berpegang kepada kemaslahatan dan keadilan sebagai dasar dalam corak penafsirannya, serta merekonstruksi konsep qot'i, yaitu ajaran-ajaran agama yang bernilai universal. Yang kedua, metode tafsir manhaj, yaitu mengacu pada tafsir yang mengikuti suatu metode atau pendekatan tertentu dalam memahami dan menjelaskan Al-Quran. Nah, istilah manhaj dalam bahasa Arab dapat diterjemahkan sebagai metode atau pendekatan. Selanjutnya, teman-teman, tafsir manhaj dikenal di kalangan cendekiawan muslim itu ada beberapa. Yang pertama, tafsir manhaj salafi. Kemudian yang kedua, tafsir manhaj syiah. Dan yang ketiga adalah tafsir manhaj sufi. Nah, yang sufi ini adalah tafsir yang didasarkan pada pemahaman pandangan yang dikembangkan dalam tradisi tasawuf Islam. Nah, tafsir ini cenderung mengutamakan dimensi spiritual dan batiniah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, adapun tafsir manhaj atau lainnya dapat muncul berdasarkan pendekatan dan metode yang dikembangkan oleh cendekiawan atau kelompok tertentu dalam memahami Al-Quran. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah corak tafsir. Corak tafsir ini, yang dimaksud dengan corak tafsir adalah istilah yang dapat mengacu pada berbagai gaya atau pendekatan dalam melakukan tafsir Al-Quran. Nah, istilah ini digunakan untuk mengembangkan perbedaan dalam metode, perspektif, atau fokus yang digunakan oleh para mufassir atau ahli tafsir. Nah, beberapa contoh corak tafsir yang umum yaitu meliputi satu, tafsir literal. Nah, corak ini menekankan pada penafsiran harfiah atau tekstual ayat-ayat Al-Quran. Mufassir mengadopsi pendekatan ini berupa untuk memahami makna ayat dengan mempertimbangkan konteks bahasa Arab dan penggunaan kata secara langsung. Corak yang kedua adalah tafsir historis. Corak ini menempatkan ayat Al-Quran dalam konteks sejarah dan budaya saat diwahyukan. Yang ketiga, tafsir filosofis, yaitu corak melibatkan pemahaman visiolis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Mufassir yang mengadopsi pendekatan ini menggunakan prinsip-prinsip filsafat untuk mendalami makna dan pesan yang terkandung dalam teks Al-Quran. Yang keempat adalah corak tafsir sufi yang menekankan pada dimensi spiritual dan mistik dalam Al-Quran, seperti termasuk simbolisme, kemudian makna dalam, aspek transformasi rohani, dan lain sebagainya.
Yang kelima, tafsir fikih, yaitu corak ini berkaitan dengan penafsiran tentang hukum fikih yang terkandung dalam Al-Quran. Mufasir ini mengadopsi pendekatan ini membahas ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan hukum, kemudian etika, dan prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Yang terakhir, teman-teman, corak tafsir yang terakhir adalah tafsir modern. Nah, ini melibatkan pendekatan kontemporer dengan relevansi ayat-ayat Al-Quran dalam konteks zaman sekarang. Nah, Mufasir mengadopsi pendekatan ini untuk mencoba menghubungkan pesan yang ada di dalam Al-Quran dengan isu-isu sosial, isu-isu politik, ekonomi, dan ilmiah yang menghadapi umat muslim saat ini. Yang terakhir, teman-teman, menjadi catatan bahwasanya penting untuk diingat bahwa corak tafsir ini tidak bersifat saling eksklusif atau banyak karya tafsir Al-Quran yang menggabungkan beberapa corak atau pendekatan dalam satu karya. Nah, selain itu, para mufasir memiliki kebebasan dalam memilih pendekatan mereka sendiri tergantung pada latar belakang akademik, pengalaman, dan pemahaman pribadi. Nah, mari kita bersama-sama belajar bagaimana memahami ilmu-ilmu tafsir ini supaya kita sedikit banyak bisa mengerti apa yang terkandung dalam Al-Quran sehingga bisa mengaplikasikannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan atas nama Muhammad Afif Maftu Fuad, mahasiswa PJJ-IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk 23811311100. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.